Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Muhajirin. Tentu sebuah majlis yang dibacakan padanya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seindah-indahnya majlis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Idza marartum birriyadil jannati fartau." Apabila kalian melintasi satu dari taman-taman sorga, singgahlah di situ. Rasul ditanya oleh sahabat, apa yang dimaksud taman-taman sorga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, hilaqud dzikri, orang yang berhalakoh-halakoh di dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas satu nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, satu-satunya nabi yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan Rasul menceritakannya. Bahkan seluruh manusia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, ketika bicara tentang nasab sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka pasti nasabnya harus melewati nabi ini. Semua manusia, laki-lakinya atau perempuannya, maka nasab kepada Adam itu harus melewati nabi ini semuanya. Dan nabi ini pula yang dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala tentang metode berdakwah yang berliku-liku. Tidak ada satupun nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan metode dakwah yang bermacam-macam kepada kaumnya, tetapi kaumnya pun tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Bahkan nabi ini pula yang diceritakan dalam Al-Quran satu-satunya disebutkan dengan anaknya yang kafir. Ya, di sana ada penyebutan Ibrahim dengan Ismail, akan tetapi kedua-duanya nabi. Sementara nabi ini bapaknya seorang nabi tapi anaknya kafir, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan nabi ini pula yang kemudian pertama kali memberantas kesyirikan yang ada di alam semesta. Siapa nabi yang kita akan bahas? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim panjang lebar Allah jelaskan. Bahkan ada satu surat khusus menjelaskan tentang dakwahnya, namanya Suratun Nuh. Bahkan juga dalam Suratul Hud dan surah-surah yang lainnya cukup lengkap. Artinya bahwa nabi ini betul-betul harus kita kenali siapa untuk diambil pelajaran dan ibrahnya.
Baik Nuh alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan namanya adalah Abdul Ghaffar. Nuh itu kunyah, karena Nuh itu diambil dari Nauh, artinya orang yang banyak menangis, sedih karena melihat kaumnya yang didakwahi tidak kunjung beriman, maka dia sepanjang malam menangis, maka disebut Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun nasabnya, Nuh adalah Nuh ibnu Lamik, ibnu Mutawaslikh, ibnu Khanuh, dan Khanuh adalah Idris. Artinya Idris adalah kakeknya Nuh alaihi salatu wassalam. Ibn Yarid, Ibn Mahlail, Ibn Qainan, Ibn Anush, Ibn Shith, Ibn Adam alaihi salatu wassalam, Abul Basharil Ula. Itulah nasabnya Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di mukadimah saya sudah katakan bahwa seluruh manusia sepeninggal Nuh di zaman orang-orang sebelum Nuh, dan juga di zaman Nuh alaihi salatu wassalam yang terkena azab, ketika itu tidak tersisa dalam perahu kecuali Nuh dan beberapa orang anak serta cucu dan menantu-menantunya saja. Sehingga manusia setelah peristiwa itu nasabnya kembali kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nuh disebut Abul Basharits Tsani, bapak manusia yang kedua, karena nasab kita semua sampai kepada Nuh. Antum juga Habib, tetapi keturunan Nuh, walaupun pesek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dijelaskan dalam surat As-Saffat ayat 77. Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak keturunan manusia itu semua turunan Nuh, dan itu yang tersisa sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Ada yang mengatakan Nuh alaihi salatu wassalam lahir dari wafatnya Adam alaihi salatu wassalam itu 146 tahun dari wafatnya Adam. Ada yang mengatakan 126 tahun, ada yang mengatakan 126, ada yang mengatakan 146 tahun dari wafatnya Adam. Akan tapi berdasarkan hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurunin kulluhum alal Islam. Jarak antara Adam dan Nuh itu 10 abad. Satu abad itu 100 tahun, artinya 1000 tahun. Dari wafatnya Adam sampai lahirnya Nuh itu 1000 tahun, dan semua di atas tauhid, tidak ada yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih tentang hadis syafaat bahwa Nuh adalah awwalur rusul, rasul yang pertama. Karena Adam adalah nabi, Syith nabi, Idris nabi, tetapi Nuh adalah rasul pertama. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Nuh, Allah mengatakan an anzir kaumaka, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum wahai Nuh. Dan nadharah, peringatan itu karena ada sebuah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya yang sangat besar. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasul, inna arsalnaka basyiran wa mubasyiran
wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus anda wahai Muhammad basyirah, sebagai kabar gembira, wa mubasyirah, dan menghabar gembirakan kepada orang lain, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Jadi ada basyir, ada nadhir. Kalau Adam alaihi salatu wassalam mubasyir, Syith mubasyir, Idris mubasyir. Tetapi Nuh bukan hanya mubasyir, tapi nadhira. An anzir qaumaka, disuruh memberikan peringatan, karena dia adalah rasul pertama yang memperingati manusia dari kesyirikan. Karena sebelumnya belum ada syirik. Adam diutus kepada anak-anaknya, tidak ada kesyirikan. Kemudian Syith diutus kepada saudara-saudaranya, tidak ada kesyirikan. Begitu juga Idris diutus kepada anak-anak pamannya, kerabat-kerabatnya, dan belum ada kesyirikan. Baru di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika orang berbuat syirik berarti melepaskan kalimat itu. Berarti orang itu harus dikembalikan kepada tauhid dan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena seruan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang keluar dari Islam. Dan di zaman Nabi Adam, Nabi Syith atau Idris, tidak ada yang keluar dari tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini berdasarkan hadis, fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh innaka anta awwalar rusul ila ahlil ardi. Maka manusia ketika di padang mahsyar mereka berangkat kepada Nuh untuk meminta syafaat. Kemudian setelah mereka di hadapan Nuh, manusia pun mengatakan, ya Nuh anta awwalur rusul, engkau adalah awal rasul, rasul pertama yang Allah utus ke dunia. Ishfa' lana ila rabbik, berikan syafaat untuk kami kepada Tuhan. Dari sini menunjukkan bahwa Nuh adalah awal rasul. Karena sering saya ulang-ulang tentang kisah keluarga Wad, tentang kisah keluarga Wad. Disebut Wad itu karena manusia cinta kepada Wad itu. Dalam bahasa Arabnya Wad itu artinya cinta, mawaddatan wa rahmah, kan itu. Karena orang-orang itu cinta kepada Wad, dan Wad itu masih kaumnya Idris sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Wad ini bukan nabi, tetapi orang soleh. Karena di zaman itu ketika Idris meninggal dunia, tidak ada nabi lagi, sehingga hanya ada orang soleh saja yang mengajak manusia kepada kebaikan selama ditinggal para nabi. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Wad ini meninggal. Kemudian perjuangan Wad ini dilanjutkan oleh putranya yang namanya Suwa. Suwa pun dicintai manusia karena kebaikannya. Kemudian Suwa meninggal dunia, dilanjutkan perjuangan dakwahnya oleh putranya lagi namanya Yaghus. Putranya Wad yang lainnya namanya Yaghus. Kemudian Yaghus meninggal, perjuangan pun, dakwah pun dilanjutkan oleh anak Wad yang lainnya namanya Ya'uq, sampai akhirnya ditutup dengan Nasr, masih putra Wad. Ketika Nasr meninggal, Wad tidak punya anak lagi, manusia pun kehilangan. Disinilah syaitan iblis yang memang sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam ingin menyesatkan Adam, tapi tidak bisa. Bahasa kitanya karena Adam sudah kapok begitu ya. Ketika di sorga diusir dari
sorga karena memakan buah larangan akibat waswas syaitan. Maka ketika Adam diturunkan ke bumi, syaitan berusaha menggoda Adam. Adam tidak mau. Sudah cukup satu kali bermaksiat kepada Allah, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah pun menerima taubatnya. Sejak itu Adam tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah, sehingga iblis tidak bisa mengkacau Adam, sehingga dia menunggu keturunannya. Lah ketika ada kesempatan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, mengantarkan manusia kepada kesyirikan, di masa ketika meninggal keluarga Wad semuanya ini, baru kemudian syaitan berbentuk manusia saleh mendatangi kaumnya Wad ini dan mengatakan, tidakkah kalian rindu dengan Wad dan keluarganya? Maka manusia mengatakan tentu. Kemudian iblis yang menyamar sebagai orang saleh mengatakan, kenapa pula kalian tidak membuat patung? Patung keluarga Wad, sehingga kalau kalian melihat patung itu kalian akan dinostalgiakan. Bagaimana dulu Wad ahli salat, ahli zikir, ahli ibadah, ahli taat, sehingga kalian akan terangsang untuk melakukan itu. Akhirnya dibuatlah patung Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ditempatkan di sebuah tempat khusus di ketinggian, sehingga kalau mereka lewat melihat patung-patung itu terangsang untuk beribadah, tapi tidak ada kesyirikan. Kemudian generasi pertama pembuat patung meninggal, datang generasi kedua. Syaitan datang lagi dan mengatakan, jauh-jauh kalian ziarah dari rumah kalian ke sini hanya untuk melihat Wad, patung-patung Wad. Kenapa kalian tidak memproduksi saja banyak-banyak? Letakkan patung itu di rumah-rumah kalian. Tak perlu lagi kalian datang kemari. Subhanallah, dia khutuwatis syaitan namanya. Setan itu kalau menyesatkan orang selangkah-selangkah. Akhirnya diproduksi banyak-banyak, diletakkan di rumah-rumah orang itu. Generasi kedua meninggal, datang generasi ketiga, tidak tahu apa-apa maksudnya apa itu. Iblis datang lagi berbentuk orang saleh dan mengatakan, aku loh hidup di zaman bapak kalian, di zaman kakek kalian, di zaman orang yang membuat patung-patung ini. Tujuan mereka satu, mereka itu menyembah patung-patung itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dari sinilah terjadi kesyirikan pertama. Mulailah manusia menyembah Wad, patungnya Wad, patungnya Suwa, patungnya Yaghus, Ya'uq dan Nasr, sampai generasi berikutnya maka patung-patung itu dirubah menjadi patung-patung binatang. Ada yang mengatakan Wad itu patung manusia, Suwa itu patung kuda, kemudian Yaghus itu patung berbentuk harimau, kemudian Ya'uq dan Nasr itu berbentuk burung gitu ya. Jadilah kemudian disembah di mana-mana. Lihat bagaimana cerdasnya syaitan untuk menyesatkan manusia dari tauhid menuju syirik. Makanya Allah mengatakan, kana nasu ummatan wahidah fakhtalafu faba'atsallahu an-nabiyyin. Dulu umat ini bersatu di atas tauhid. Sejak zaman Adam, Syith, Idris, semua bersatu di atas tauhid. Fakhtalafu, mulailah mereka bercerai-berai, mulailah mereka menyembah patung. Maka Allah utus ketika itu faba'atsallahu an-nabiyyin. Siapa nabi yang Allah utus? Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dialah rasul yang pertama memberantas kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan Nuh diutus menjadi rasul? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di usia 40 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nuh diutus ketika usianya 50 sanatan, 50 tahun. Ada yang mengatakan 350 sana,
350 tahun usianya baru diutus menjadi rasul. Ada yang mengatakan arba'umi'ah wa thamanin sanatan, ketika usia beliau 480 tahun. Dan ini yang dikuatkan banyak ulama. 480 tahun Nuh diutus menjadi rasul. Ya, karena usia dakwahnya saja 950 tahun. Berarti usianya di atas 1000. Kalau 950 tahun ditambah 480 tahun kemudian meninggal, berarti kurang lebih usianya 1400. Ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1870 tahun gitu ya. Karena umat dulu itu selain usianya panjang-panjang, postur tubuhnya pun tinggi-tinggi. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika Allah ciptakan berapa tingginya? 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Kalau 2 hasta 1 meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter. Berapa nih tingginya masjid ini? Mungkin kalau Adam tidak bisa masuk masjid ini, pintunya kecil ya. Makanya kalau kita melihat peninggalan kaum Ad, kaum Samud yang sekarang masih ada itu, bangunan-bangunannya itu pintunya tuh tinggi-tinggi tuh. Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter itu. Menunjukkan bahwa orang dulu itu fisiknya pun tinggi-tinggi, badannya besar-besar, otomatis juga usianya panjang-panjang lah. Tetapi makin kesini makin posturnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, ya usianya pun dikurangi sampai Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keluarganya, Nuh alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 putra. Pertama namanya Syam, kemudian yang kedua namanya Ham, kemudian yang ketiga namanya Yafis. Syam, Ham, Yafis ini semua mengikuti dakwah ayahnya, masuk Islam. Hanya satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak ikut ayahnya, tapi ikut agama kaumnya, namanya Kan'an. Dia tidak ikut bapaknya. Kenapa? Karena pengaruh buruk ibunya. Makanya penting mencari pasangan itu yang baik. Karena kalau antum memiliki istri yang buruk akan mempengaruhi kepada keburukan anak antum. Lihat kepada istri Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya, bahkan satu di antara 2 istri Nabi